Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, ketemu lagi kita di podcast jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Minggu lalu kita sudah bertemu dengan salah satu alumni dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris yang berbicara tentang bagaimana dunia kepenyiaran, public speaking. Nah, hari ini kita akan mengundang seorang tamu lagi. Nah, tamu yang satu ini sangat spesial. Apa spesialnya? Pertama, untuk menentukan waktu saja, kita itu harus mencari waktu yang tepat gitu, sampai berbulan-bulan gitu ya. Nah, jadi beliau ini adalah alumni program studi pendidikan bahasa Inggris juga, dan beliau saat ini sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 8 Samarinda. Ini Ibu Haji Nur Hayati. Ya, sudah Bu. Apa kabar kita ini, Bu? Alhamdulillah, baik. Nah, ini Ibu ini adalah salah seorang alumni kita, guru, kemudian kepala sekolah yang sangat mobile. Nah, gitu. Nah, Bu Haji Nur Hayati ini dari Bu lahir Nur. Bu Nur ya, Bu Mm. Nur ya. Terus Haji itu memang gelar atau nama memang dikasih, Bu? Itu memang ada di ijazah saya seperti itu, panjang Oh, ceritanya. panjang cerita. Jadi kan usah dikisahkan Nah, nih. ini saya dikasihkan. Harus dikisahkan. Panjang Panjang episodenya. episodenya nanti. Nah, jadi memang sengaja ini kita undang beliau ini untuk kita ngobrol tentang merdeka belajar, Bu ya. Merdeka belajar terutama di sekolah menengah atas ya. Nanti kan ada yang SMK, ada yang SMA. Nah, tentu saja juga di dalamnya ada apa namanya sekolah penggerak sebagai ini ya. Mungkin bisa cerita. Tapi sebelum ke situ, Bu Nir angkatan berapa waktu di program studi pendidikan bahasa Inggris tuh? Saya masuk itu saya angkatan 86. Angkatan 86. Mm. 86 kemudian lulus langsung jadi guru. Iya, langsung. Karena memang passion saya itu memang dulu memang niat saya bukan kejebak tapi memang niat saya mau menjadi guru gitu. Oh, iya. Jadi kalau orang ada yang Ada yang kecelobok, kejebak ya, kecelobok, ada yang memang niat. Memang niat. Langsung guru apa? SMP, SMA waktu itu, Bu? Kalau banyak sih, malah saya dulu di universitas malah gitu. Oh, di Ya, universitas malah ya? karena awalnya kan asisten gitu, asistennya Pak Rahmat Suud, kemudian Oh. membantu beliau di mana-mana gitu, di banyak universitas, di banyak sekolah tinggi. Setelah itu saya ikut honor di sekolah, setelah itu jadi PNS-nya di SMA. SMA. Nah, sejak itulah saya sendiri kan walaupun beliau kakak tingkat, tapi beliau ini lulusnya kalau tidak salah di 94 malah sudah diangkat jadi PNS, Bu ya. Iya. 94 jadi PNS, saya baru jadi mahasiswa S1. Jadi nggak ketemu itu ini ya. Nah, ketemunya justru di seminar-seminar skala internasional. Ketemunya di TEFL waktu itu ya, Bu ya. Pertama apa di Bali apa Surabaya waktu itu kita pernah ketemu itu ya. Pokoknya semua seminar saya ikuti lah. Itu. Semua seminar, mau di Unmul, mau di mana, hanya ketemu, sering kegiatan. Pokoknya di mana ada seminar di situ ada Bu Nur itu. Di ITB dulu ya. Di ITB. ITB. Ya kita di itu, ITB yang kan pernah dulu. Nah, ini mumpung. Nih ada bukan coffee morning tapi bukan tea coffee morning ya. Tea morning. Makasih. Oke. Sambil aja, Bu, santai. Makasih. Ya, oke. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih bicara tentang merdeka belajar ini. Ini kurikulum ya, Bu ya. Kurikulum Merdeka. Kurikulum merdeka ya, kurikulum Pak. Merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini apa sih bedanya? Kan kita ini kan banyak ya kurikulum itu kan dari yang tahun berapa itu sudah ada, kemudian kita berbasis teks apa segala macam. Nah, kemudian muncul kurikulum merdeka. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya kurikulum merdeka ini? Inginnya tuh apa sih gitu? Ya. Sebetulnya kalau kita bicara masalah kurikulum itu sebenarnya memang harus mengikuti perkembangan zaman kan. Oke, ya Karena itu. katakan sudah disampaikan bahwa seorang yang bijak juga sudah menyatakan bahwa ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, kalau kita masih menggunakan kurikulum yang dulu tidak sesuai dengan waktu itu disusun berdasarkan kondisi pada saat itu, Oke. tentu tidak update dengan perkembangan, sangat outdated lah gitu Iya, istilahnya. Nah, kalau saya melihat positif-positif aja, jadi tergantung kadang-kadang orang itu kan melihatnya sudah a priori duluan gitu ya, Betul. sudah a priori terhadap sesuatu yang sebetulnya belum mereka ketahui gitu. Ini merdeka gitu. Iya, Merdeka mau merdeka ngapain? maksudnya mau ngapain gitu, Iya, harus iya. merdeka ngapa-ngapain kah gitu. Mm-mm. Banyak juga seperti itu, mau suka-suka kah gitu. Itu kan asumsi apa ya?
sebetulnya menunjukkan bahwa mereka tuh belum tahu sudah menyampaikan Oke. sesuatu. Kita harus Mhm. melihat sebetulnya. Jadi, istilahnya kalau ada box di depan rumah, kita jangan bilang bahwa, "Wah ini Bom. apa, ini bom ini, pasti itu, ini Mhm. apa, ini pasti Mhm. sesuatu." Tahu-tahu ada orang memberikan hadiah, tetangga takut dirubung lalat kan makanannya dalam box gitu kan. Oh, iya 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 iya. Artinya, kita kita harus tabayun ya, jadi Mmm. jangan langsung berburuk sangka. Mhm. Jadi kalau menurut saya, jadi apapun sebetulnya kurikulumnya itu dari dulu juga sampai sekarang, sebetulnya sekarang ini bukan kurikulum baru istilahnya. Mmm. Hanya namanya saja by name, jika dengan nama itu ya jelas berbeda. Mhm. Masa sih 2023 kurikulumnya 2013 kan itu aja sudah Ya. kayaknya Ndak pas ya. gimana gitu ya, 2013 heeh. sekarang 10 Iya tahun. gitu. Jadi Oke. istilahnya kalau kita aja ya dengan menggunakan produk sesuatu maunya yang terbaru Update, kan, yang ya. terbaru. Masa kita ini kan produk lama gitu. Mhm. Artinya pasti kalau yang baru ini sesuaikan dengan kondisi sekarang yang emang sudah di mana remaja-remaja sekarang, anak-anak sekarang, juga guru-guru sekarang kemampuannya atau mereka mengakses ke sesuatu yang lebih lah daripada yang Mmm. sebelumnya. Mhm. Kalau kita melihat kurikulum yang sebelumnya itu juga merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya, ya gitu. Jadi ada kurikulum itu ada, sebetulnya mereka tidak baru lah gitu Iya ya. iya iya. Seperti yang kurikulum Merdeka sekarang ini, sebetulnya prinsip-prinsipnya itu juga sama dengan yang lalu. Mhm. Hanya ada secara teknis yang berbeda, yang signifikan berbeda di kegiatan-kegiatan di sekolah, atau mungkin teknis-teknis lain seperti di SMA. Kalau saya bicara dalam konteks Ya SMA, betul, SMA. karena saya ada di SMA. Oke oke. Jadi kalau kita berbicara masalah kurikulum Merdeka, sekarang istilahnya begini, dikatakan bahwa orientasinya itu kepada siswa, berpusat kepada kebutuhan siswa. Dulu-dulu juga begitu gitu. Student centered juga Iya, ya? student centered juga, Walaupun students active learning iya, juga gitu walaupun lah. kadang-kadang yang Iya, teacher-nya yang ngambil itu peranan sudah. terlalu penting. Yang sebetulnya begini, ada yang mengatakan bahwa curriculum is the teacher. Oke. Jadi apapun kurikulum yang didesain, apakah itu oleh level nasional maupun level provinsi maupun level sekolah, kalau yang menerapkan Iya iya aktor iya. utamanya yang di kelas ini menerapkannya tidak sesuai dengan itu, maka tidak akan ada gitu. Jadi kita tidak akan menyalahkan kurikulumnya. Kurikulum itu selalu disusun dengan sedemikian rupa. Saya yakin yang menyusun itu bukan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Betul. Mereka betul-betul orang-orang yang ahli di bidangnya dan mereka itu betul fokus. Kalau saya melihat, saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang di level kementerian, di level direktorat itu menyampaikan itu dan mereka itu sangat menguasai secara komprehensif apa yang mereka sampaikan dengan apa yang kita ingin tahu tentang kurikulum yang ada. Karena itu bidang mereka Karena itu bidang kan. mereka dan mereka terlibat dalam desain itu dan sekarang tuh mereka timnya memang betul-betul solid gitu. Artinya mereka memang paham dengan apa yang mereka lakukan. Betul. Nah, itu sampai di direkturnya gitu ya, di dirjennya saya kalau mereka bicara tuh saya bisa melihat bagaimana mereka sebetulnya paham. Ya. Nah, tapi kadang kan kita ini selalu apa ya? Kembalilah kalau kata orang kan apapun makanannya minumannya tetap kan minumannya Oke. tetap teh Tetap, gitu kan ya rasanya iya. tetap aja Iya. kalau dia istilahnya tuh bersendawa rasa teh kan Iya, karena gitu. dia minumannya tuh teh. Mhm. Jadi artinya begini, apapun kurikulumnya itu kalau yang menyampaikan ini tidak Tidak. menyampaikan sesuai dengan ekspektasi Pas, kurikulum, tidak akan sampai gitu, tidak akan sampai. Apalagi kan ini pusat, kemudian disampaikan dari Iya. satu, ya kayak Iya. komunikata itu karena kalau Iya. orang bisik kan bisa Iya. sampai beda ya. Iya. Jadi Oke, istilahnya oke. tuh bahasa dibisikkan ini sampai di ujung tuh bisa bertambah, bisa berkurang kan gitu. Iya, betul, Jadi betul, Bu. informasi itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi itu yang memang terjadi sebetulnya. Nah, sebetulnya yang kita harapkan adalah guru lah yang sebetulnya kurikulum yang sebenarnya itu adalah guru. Sebagai Jadi bagaimana eksternnya. guru di kelas itu menyampaikan itu betul-betul istilahnya betul-betul bisa sebagai perpanjangan tangan, perpanjangan lidah ekspektasi dari kurikulum sebenarnya. Tidak terlalu kalau dibilang ini sekarang berdasarkan katanya merdeka tuh sebetulnya tidak ada sih yang merdeka 100% di dunia ini, Iya, iya. siapapun itu. Ya, orang kaya pun tidak akan merdeka. Karena Iya. bingung juga mau nyimpan uangnya di Iya mana ya. gitu, orang miskin pun kadang-kadang lebih merdeka daripada orang Benar. kaya gitu. Dia mau suka-suka, seperti artis itu, kita lihatnya senang, tapi sebenarnya tidak merdeka. Iya, iya, Jadi iya. tidak ada yang merdeka 100% di dunia ini. Artinya kalau kita bilang kalau bilang merdeka suka-suka gitu ya. Jadi kita bijaklah menyikapi itu. Saya sebagai apa istilahnya ya yang mengimplementasikan sebagai aktor di lapangan, kan kebetulan sekolah SMA 8 ini adalah sekolah pertama yang first batch ya yang dari itu ada program. Jadi untuk menjadi katalis
ketersampainya si kurikulum tadi ini, maka diinisiasi oleh kementerian ada program sekolah penggerak. Jadi fungsi dari sekolah penggerak itu memang adalah bagaimana caranya kurikulum ini betul-betul bisa tersampaikan begitu ya, bisa jadi sekolah dilihat. penggerak ini sebagai pionirnya lah. Jadi kan tidak bisa langsung ke semua nih serentak. Berarti tidak semua sekolah kan Bu tidak ya? semua sekolah. Jadi pada saat itu kami ditawarkan, saat itu juga saya baru pindah di SMA Negeri 8, itu pada saat Covid 2020, saya juga bingung, tidak ada muridnya. Ada kegiatan belajar, tapi kan tidak melihat ada kegiatan nyata hidup secara fisik itu ada di sekolah. Sehingga saya ini orang lapangan yang bisa berat, akhirnya saya mencari cara apa. Kebetulan waktu itu ada di awal 2021 itu ada tawaran kementerian tentang program sekolah penggerak. Maka saya tawarkan kepada guru-guru saya, ini ada kegiatan, ada program sekolah penggerak. Kalau ini kita mau ikut, maka yang dites ada kepala sekolahnya. Maka saya tawarkan kepada teman-teman Bapak Ibu guru, apakah bersedia? Karena ini program sekolah, bukan program keinginan kepala sekolah gitu lah ya. Jadi artinya kalau program sekolah semua harus bergerak. Kemudian alhamdulillah teman-teman pada saat itu, teman-teman guru, teman-teman di staff tata usaha juga, ayo semangat Bu, ayo Bu kita ikut gitu, pasti kita bisa gitu ya. Jadi saya semangat pada saat itu ikut tes, dan pada saat itu hanya ada 3 yang pertama itu di Kaltim itu ada 3 yang menginisiasi pada saat itu kan mesti kurikulum sekolah penggerak, prototipe segala macam ya. Tapi intinya sama adalah kurikulum merdeka ini. Jadi ada SMA 8, SMA 11 yang disambutan sama SMA Kristen Sunodia. Jadi kami bertiga. Pada saat itu kami bertiga tuh betul-betul minim informasi, tapi kami bertiga tuh selalu bersama-sama, mencari bersama, istilahnya diskusi bersama. Artinya kami juga tidak bisa melakukan sesuatu tuh full dari awal, itu kami tidak punya model, tidak punya contoh. Jadi artinya kalau kita mau bertanya ke pusat kan harus ada fasilitator. Tapi kami difasilitasi dengan fasilitator, dengan pertemuan, dengan diklat gitu ya. Waktu itu pada saat itu masih online. Ini nonton juga ini nanti teman-teman Ibu nih di kepala sekolah. Insyaallah mereka menonton. Dan mereka juga merasa sebagai saksi kan istilahnya, sebagai pelaku dalam ini. Jadi bagaimana pada saat itu kami betul-betul masih meraba-raba, tapi kami jalan saja. Saya tidaknya kami tidak jalan di tempat dan tidak mundur. Jadi kami jalan pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Yang penting kalau ada permasalahan kami siap perbaiki. Gitu. Istilahnya kami tetap, namanya juga awal pastilah ya. Itu berarti memang dinamika lapangan Bu ya? Iya pasti ada itu. Sekarang kan pesan yang dibawa adalah ini loh kurikulum merdeka itu. Jadi apa sih sebenarnya yang sangat spesifik dari kurikulum merdeka yang membedakan dengan sebelumnya? Otomatis kan nanti akan berimbas pada administrasi pembelajaran tuh Bu ya. Misalnya kayak RPP, terus ada lembar penilaian dan kawan-kawan. Jadi apa ini yang spesifik banget dari merdeka ini sehingga bisa diunggulkan nih untuk kondisi siswa zaman sekarang nih kan, para calon pemimpin bangsa, pekerja dan selanjutnya ini. Iya. Kita dikenal dengan ada P5, profil pelajar Pancasila. Itu adalah sasaran sebetulnya. Jadi bisa dilihat sebetulnya kita ini tidak mengutamakan kognitif tidak mengutamakan apa itu penting, tetapi tidak itu yang maksudnya tidak utama. Kita harus melihat karakternya dulu. Jangan-jangan ada masalah di situ sehingga pemerintah membuat ini. Jadi kalau memang orang itu kadang dia pintar, kalau karakternya bermasalah bahaya. Pintarnya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak benar kan begitu. Kalau dia orangnya biasa-biasa saja dengan ilmu yang cuma sederhana saja, tetapi karakternya bagus, insya Allah akan lebih bermanfaat kan gitu. Jadi karakter dari profil pelajar Pancasila ini yang sangat penting sebetulnya perlu kita tanamkan. Dan ini ada di semua lini yang ada di sekolah. Di semua kegiatan itu harus dimasukkan sehingga itu menjadi budaya di sekolah. Yang ini karakter ini akan dikembangkan. Artinya begini, guru mengajar itu juga harus mempertimbangkan karakter itu, mengembangkan karakter anak. Siswa tidak hanya dijajali dengan kenapa? Karena di kelas itu kan adalah miniatur. Jadi guru tuh memfasilitasi, bukan hanya mengajar, tapi memfasilitasi anak untuk belajar. Jadi bagaimana cara guru menyiapkan pembelajaran itu sehingga anak-anaknya terfasilitasi gitu. Dia betul-betul mendapatkan pelajaran. Ada anak-anak yang diajar tapi tidak mendapatkan apa-apa gitu. Artinya begini, mengembangkan gotong royong, mengembangkan apa istilahnya, nanti ada yang mengatakan bahwa ini kan bebas merdeka kayak liberal. Itu ada berketuhanan yang Maha Esa, tapi itu istilahnya benar. Itu tetap ditekankan gitu loh. Ada isu katanya ada pelajaran agama tidak ada, ternyata masih ada. Pelajaran agama itu tetap dikembangkan dan itu selalu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian anak berpikir kritis, anak tidak hanya menerima tetapi dia harus berpikir kritis, anak-anak apa istilahnya kreatif. Itu yang
yang akan menjadi bekal buat mereka gitu. Nggak sulit Kak buat guru? Karena kan ngelihat itu profil Pancasila ini ya, Mhm, profil pelajar mhm, ini kan. Berarti oke ini satu gotong royong. Berarti kan indikator yang menjadi mhm, apa namanya tolak ukur keberhasilan guru dalam kelas. Misalnya mhm, kayak ngajar bahasa Inggris kan mhm, Ibu ya. mhm, Ngajar bahasa Inggris tapi juga kita harus bisa membangkitkan ini, bisa mhm, menanamkan profil ini. mhm. Itu nggak tambah rumit kah? Perasaan saya tidaklah Nggak gitu, nggak nggak karena ya? saya juga dulu guru, saya paham Oke oke ya. oke. Saya 22 tahun menjadi guru di SMA 1 sebelum saya diangkat menjadi kepala Betul betul sekolah. betul. Dan saya dari dulu juga bukan orang yang suka fokus kepada, Kognitif ya satu saja. buku holy book gitu ya, satu Heeh. apa sih, satu buku paket itu Satu ya. full Saya paket. selalu menggunakan sumber-sumber lain. Artinya begini, memang kita harus kerja keras di awal untuk menyiapkan pembelajaran itu baik. Kalau kita hanya, tidak santai-santai saja, maka nanti kita akan keteteran pada saat Mmm, prosesnya gitu. Karena mmm, kalau kita sudah siap dengan senjatanya, maka kita akan siap perang. Tapi kalau mmm. kita tidak punya senjata, pada saat ada kondisi-kondisi tertentu, kita sudah tidak punya apa-apa, kita hanya pasrah saja Iya gitu. iya iya. Hanya ngelundung aja begitu. Jadi kalau kita bilang memang guru itu pasti akan sibuk. Iya Jadi iya. istilahnya kalau main guru mau buat perangkat dari dulu juga iya. Makanya katanya masuk surga duluan tuh guru tuh karena itu kali ya? Tergantung, Oh tergantung ya? tergantung gitu, ikhlas tidak gitu loh, Ikhlas tidak. ikhlas tidak gitu. Karena ada juga yang suka menggurui kan Iya iya gitu, iya tapi iya. tidak pernah mau belajar kan Iya gitu iya. juga ada. Oh ada ya Jadi guru macam-macam juga ya? terus belajar, siswa belajar, guru belajar, jadi bukan Mhm. guru selalu yang lebih hebat, karena Mmm. kita juga guru harus harus paham dengan itu. Di luar negeri, karena saya pernah magang internship di salah satu sekolah, persiapannya juga banyak, jadi jangan Mhm. kita selalu meratapi diri bahwa ini Administrasinya iya, tapi banyak gitu. memang kita memang harus banyak administrasi, artinya begini, tapi memang tidak fokus hanya ke situ. Betul. Itu diimbangi dengan perencanaan, kan ada perencanaan. Namanya perencanaan itu pasti ada dokumennya, Dokumennya. ada implementasinya, ada evaluasi. Kan Evaluasi. begitu terus itu. Itu Betul kan puterannya. cycle, Iya. cycle yang harus kita lakukan. Jadi kalau memang tergantung sih, ada orang yang suka mengeluh, ada Betul yang betul. cuma ini kan ini apapun itu semudah apapun, kalau kadang aduh minuman ini kok kecil betul botolnya gitu kan, Iya mengeluh kan. iya. Artinya habis aja belum tentu gitu kan ya. Mhm Tapi sudah mhm. mengeluh duluan. Jadi ada kan memang namanya Betul. manusia kan Iya iya macam-macam. iya. Jadi pada saat kita belajar, kita mengajar, itu semua pasti ada. Perangkat atau persiapan guru itu pasti ada dari Mhm dulu. mhm. Contohnya begini, kita harus menyiapkan ada satu perangkat anak di dalam kelas. Kita akan mengajar ini di rencana pembelajarannya di kelas. Mhm. Kita juga harus menyiapkan apa ya, cadangan. Karena kita tidak yakin, kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu pasti akan terlaksana seperti itu. Mmm. Entah kita tiba-tiba ada halangan apa, dan kita Iya harus iya. mengeluarkan plan B-nya kan Iya iya begitu. iya Kita harus iya. siap dengan itu. Dalam kehidupan pun seperti itu ya. Mhm mhm. Artinya namanya administrasi itu pasti akan repot gitu. Repot. Tetapi sekali kita membuat, itu akan nyaman berikutnya. Tapi kalau kita yang bikin repot, kalau tidak pernah membuat, tidak pernah memulai. Tiba-tiba dicari Itu sudah, untuk itu sudah evaluasi. hanya untuk keperluan administrasi kan Iya. begitu. Sekarang pertanyaannya, kalau guru mengeluh masalah administrasi, sudahkah Bapak Ibu tuh mempersiapkan administrasi lebih awal? Itu saja pertanyaannya gitu loh. Dia akan merasa kerepotan apabila ada yang datang menanyakan gitu. Betul Kalau betul. memang dia sudah siap, nah harusnya kan begitu. Mmm. Perencanaan, implementasi, evaluasi. Evaluasi. Nah, sekarang apa yang dia lakukan tidak ada perencanaan gitu. Apakah itu bisa dibilang berjalan sesuai dengan Betul apa yang betul. diinginkan kan begitu. Karena setelah evaluasi kan bisa ada peningkatan ya para Ya, guru ya. introspeksi. Karena apa yang kita lakukan di kelas A itu belum tentu sama dengan kelas B. Mhm Kan mhm. gitu. Jangankan sekolah yang berbeda, di kelas yang berbeda dengan topik yang sama, itu pasti ada dengan konteksnya berbeda. Kelas A konteks anaknya berbeda pasti. Learning style-nya berbeda. Jadi keguyupannya, guyupannya tuh dia tuh anak-anak sebelah ini guyup, ini cuek-cuek diem aja, Iya itu kan iya. beda. Ramenya pasti akan beda. Kita Heeh. sudah antisipasi, kita sudah memahami, makanya perlu ada diagnostic test. Kita harus Oke. tahu guru ini tipe, kadang-kadang ada guru begini. Kadang-kadang guru masuk ruang guru bilang, aduh pokoknya sudah kalau ngajar di kelas ini nih jengkelin Jengkel. gitu, ada apa atau tapi kalau ngajar di kelasnya yang satunya tuh wah enak Enak. tuh diem. Ada kadang guru melihat anak diem itu Enak enak dia, gitu kan. bener Jadi dia, masuk enak itu kan dia. persepsi ya, Iya iya persepsi. iya. Tapi anak yang aktif bertanya tuh muyek itu ribet nanya aja terus. Nah, Heeh. jadi sebetulnya kita juga harus introspeksi kan begitu. Mhm. Jadi yang anak ini sebenarnya dia bertanya, kalau masih dalam konteksnya ya memang harus kita harus siap gitu. Iya Kita iya. jangan hanya apa istilahnya menyiapkan, kita harus paham dengan apa yang akan kita ajarkan. Betul. Kalau anak bertanya, jangan takut kalau tidak tahu jawabannya. Oke, Kita berarti cari bersama gitu. itu secara konten Bu, ya. Tadi kan Iya. kita pertama memang pertimbangannya memang profil pelajar Pancasila itu Iya. ya Bu. Tanpa mengurangi konten kan Mhm. sebenarnya. Misalnya kita kebahasaan nih. Mhm. Apakah memang SMA itu kita sudah harapkan mereka bisa berkomunikasi dengan
aktif atau bisa membaca, memahami teks dengan berbagai genre gitu kan. Nah, ini kayaknya lumayan ini. Itu kan tergantung gurunya. Oh, tergantung guru ya. Apa gurunya memfasilitasi seperti itu kan gitu. Sekarang bilang anak ini harus dia bisa berkomunikasi. Apakah gurunya menggunakan bahasa itu di dalam kelas? Gitu? Apakah gurunya melatih anak untuk bisa berkomunikasi? So do you teach English using English gitu ya? Apa do you teach English using other languages gitu. Jadi istilahnya memang kita harus, kalau saya mengajar bahasa Inggris, maka saya memastikan bahwa anak itu tahu kalau gurunya bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau saya ingin belajar cara membuat kue. Nah, saya mau belajar dengan orang yang bisa membuat kue. Nah, kalau dia bikin kuenya bingung-bingung, bolak-balik salah, bagaimana saya mau percaya kan gitu. Jadi building apa istilahnya itu ya, trust mereka. Kita harus convincing kan. Kita harus convince them, harus meyakinkan siswa kita bahwa kita bisa. Kita bisa membawa mereka untuk bisa melakukan sesuatu kan begitu. Dimulai dari gurunya, karena walau bagaimanapun anak-anak pasti punya ekspektasi gurunya adalah orang yang bisa. Berarti kalau guru yang ngajar bahasa Inggris, ekspektasi anak-anak itu bisa berbahasa Inggris. Karena itu yang easily identified kan gitu. Iya. Mana ada guru pakai bahasa Inggris tidak pernah pakai bahasa Inggris? Guruku tidak pernah ngomong bahasa Inggris katanya gitu. Bagaimana dia bisa? Aku bisa bahasa Inggris kan gitu. Anak-anak sekarang pintar ngomongnya. Jadi yang paling gampang itu bukan karya tulis gurunya, tetapi bagaimana guru itu bisa, ini kalau dalam konteks bahasa Inggris. Karena saya tidak bisa konteks yang lain, karena saya bukan guru yang lain, tapi saya guru bahasa Inggris. Jadi kalau memang gurunya bisa berbahasa Inggris, artinya anak ini gitu aja dia sudah mulai amazed. Wah, hebatnya. Gitu ya bahasa Inggris itu. Aduh, pengen gitu kan sudah. Itu menimbulkan motivasi yang luar biasa gitu loh. Jadi meyakinkan gitu kan. Jadi anak-anak aduh pengen. Jadi dengan senang kalau bilangnya ibu itu adalah idola saya kan senang. Artinya kita sudah sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Bisa membuat motivasi. Motivasi itu penting. Tidak usah dengan kata-kata, tapi dengan apa yang kita lakukan itu sudah bisa menjadikan motivasi, membangunkan motivasi anak-anak. Kalau kita bicara masalah konten dan tadi pengembangan profil pelajar Pancasila, itu sebetulnya dua hal yang berbeda, tetapi sebetulnya dia akan masuk bersama gitu. Kalau kita bicara masalah konten, tadi kita mengajarkan tentang sesuatu. Kalau bahasa Indonesia mengatakan skills ya diajarkan ya. Kita tidak mengajarkan konten. Lain kalau di ini ya, kalau di kampus ya. Kalau di sekolah kan kita hanya mengajar skills. Integrated dia. Kalau di kampus kan discrete kan, satu ada listeningnya khusus, reading khusus. Nah, kalau ini kan how to communicate. Kan anak-anak itu tidak mungkin, atau manusia lah tidak akan mungkin manusia itu istilahnya dia hanya belajarnya itu dia listening aja gitu. Pasti sadar merespon dia bisa dengan writing. Setidaknya minimal ada 2 skill yang dikembangkan di situ. Kita fokuskan lah gitu. Karena pada dasarnya, saya bilang tadi, ini ada masuk ke, itu artinya skill. Kalau gurunya bisa berbahasa Inggris, anaknya sudah bilang, wah gitu kan, dia kan listen. Karena hakikatnya manusia belajar bahasa itu mulai dari listening. Betul. Kemudian dia bisa speaking tuh karena dia imitating kan gitu, karena dia menirukan gitu. Setelah itu tahap yang berikutnya dia tidak akan bisa menulis kalau dia belum pernah reading. Gitu kan? Gimana mau mengolah? Iya, bagaimana dia bisa mendapatkan masukan, bagaimana bisa mendapat model segala macam. Kalau dia tidak bisa membaca gitu loh. Artinya itulah urut-urutannya. Jadi bayi itu keluar merocot langsung say hi dengan dokternya gitu kan. Say hi to everyone gitu kan, tidak. Hi pasti everyone nangis dulu gitu. Ya. Nah, pasti dia nangis dulu. Tapi zaman sekarang enggak nangis, Bu. Oh gitu. Langsung begitu keluar tuh bunyinya plung gitu. kayak WA masuk. Itu artinya perlu ditepuk-tepuk itu supaya dia bisa menangis. Supaya bisa nangis gitu. Ada yang masuk berarti itu, ada cairan yang masuk. Jadi seperti itu. Jadi hakikatnya atau secara natural manusia tuh belajar bahasa itu dengan mendengar dulu. Kalau gurunya tidak pernah mendengarkan apa-apa, kalau bahasa Indonesia kan mereka tidak perlu belajar kelas bahasa Inggris, ini konteks bahasa Inggris. Artinya dia mendengar dulu, kemudian dia imitating, baru dia bisa berbicara dengan satu proses, dengan bimbingan. Karena bicara itu ada yang benar, ada caranya salah. Jadi itu yang menentukan benar salahnya berbicara ini kan karakter tadi. Betul. Bagaimana dia harus kritis mendengar itu. Oh itu dia ini boleh enggak di-imitate gitu kan. Bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang tidak bisa diterima, unacceptable. Nah itu adalah karakter tadi yang harus menentukan gitu. Jadi istilahnya ini sebetulnya 2 hal berbeda, tapi dia harus blend. Dia harus blend di dalam prosesnya. Berapa lama saat pengajaran bahasa Inggris kalau di sekolah sekarang itu? Satu pertemuan itu? Dia hanya 2 jam. 2 jam ya? Iya, hanya 2 jam. Kan sedikit ya? Nah, ya, itu sedikit. kan lumayan juga ya. Itu kalau dulu
Kalau dulu kan dia 3 jam. Nah, Hmm. sekarang malah dikurangi. Itu juga sempat dipertanyakan gitu dia. Kenapa sekarang kalau kita dengan apa globalization gitu kok Hmm. malah bahasa Inggrisnya jamnya dikurangin gitu. Jamnya Ah, dikurangin. Kok tidak malah ditingkatkan? Karena sedangkan 2 jam itu kan sebetulnya untuk mengembangkan skills itu memang tidak tidak cukup. cukup gitu. Untuk bisa anak-anak tuh mendapatkan turn-nya gitu ya. Karena Iya, iya kita punya benar. anak-anak berbicara tuh kan kita hanya kalau baru 2 jam tuh baru sebenarnya ada beberapa kegiatan, yang namanya dia ada action-nya, dia ada kegiatan praktisnya. Itu Mhm. paling beberapa anak ya tidak bisa Iya. meng-cover banyak Yang kan biasanya gitu. cuma, "Halo, how are you? Ah, Ayuha," sudah, gitu itu kan sudah sampai situ kan. sudah itu kan sudah selesai, sudah habis itu TED, bel Saya kan. kayak gitu. Nah, itu tidak Mhm. cukup sebetulnya. Mhm. Nah, oleh sebab itu, maka memang kita perlu memikirkan ada hal tugas-tugas, sekarang kita sudah mulai IT. Makanya kalau dulu saya mengajar anak-anak kerja kelompok, mereka membuat video, mereka Mmm. merekam kegiatan. Jadi mereka Mhm. tuh di luar, istilahnya di Mhm. luar. Tugas-tugasnya tuh mereka enjoy, mereka Mmm. group work. Mhm. Nah, dan pada hakikatnya orang belajar ini kan memang nanti hasilnya kan yang dituntut adalah kemampuan individu. Mmm. Tetapi, along the process, jadi mulai dari start pertama, anak-anak itu tidak tiba-tiba dia langsung bisa gitu kan Bisa ya. kan. Dia pasti perlu orang yang membimbing dia, Mmm. perlu, tidak ada anak-anak tuh langsung bisa nyuci piring gitu ya. Iya, berarti ada langkah ya? Artinya Iya. kalau dalam kurikulum Merdeka ini ada langkah juga? Masih ingat mungkin kurikulum sebelumnya ada, kan biasa ada persepsi, ada kemudian ada berapa langkah itu yang sudah harus kalau ini masuk bagian ini, masuk bagian ini, Mhm, masuk bagian mhm. itu di kurikulum Kayak Merdeka pre masih while post gitu ya, ada heeh. kayak gitunya gitu Kalau ya. itu kan secara umum ada yang Mhm, kemarin saya lupa itu, ini harus masuk communication, perception, apa ah, iya, nah harus dibatasi iya. begitu kan? Nah ini kurikulum Merdeka masih mempertahankan itu Sebetulnya dari segi apa istilahnya, apa form untuk, pembantu itu tidak ada yang tidak yang harus fix gitu, nggak ada yang begini, fix enggak. ya? Itu kembali kepada guru, yang penting dia di RPP guru itu dia punya tujuan, Oke. dia punya langkah-langkah, dan dia Mmm. punya evaluasi, itu yang Itu paling penting. standar utama Itu sudah iya. kan? Di Standar utama. dalamnya bagaimana itu kembali ekspektasinya gurunya tuh punya pengembangan sendiri. Jadi Heeh. artinya tidak juga harus seperti itu rigidnya ya, Iya, 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 yang iya, iya. namanya dokumen Heeh, itu. Nah, heeh. tergantung nanti, kadang-kadang orang kan melihat, segini, kemungkinan dilihatnya adalah memang yang contoh. Contoh kan memang Mhm. selalu Iya, ideal kan iya, betul, gitu. betul. Tetapi yang tahu konteks itu kan gurunya. Nah, yang takutnya kalau diperiksa misalnya kan biasa sekolah, ini nanti mau diperiksa ini, wah langsung cari yang apa, Hmm. harus berapa halaman bikinnya. Sekarang gini, makanya sekarang di dalam kurikulum Merdeka ini, pada saat kami di Sekolah Penggerak, itu pengawas dilibatkan. Oke. Iya, jadi sekolah Penggerak, ini pengawas dilibatkan. Pelatihan apa, pengawas harus ada. Hmm. Kita mau coaching, pengawas ada. Jangan sampai pengawas datang Iya. minta yang Jadi ini berbelas kemana, ini halaman kemana. begitu ya kan? Iya. Sekarang saya kalau misalnya ada pengawas datang, saya hanya tinggal presentasi aja. Saya hanya Hmm. guru, saya masukkan folder semua. Saya suruh Hmm. masukkan folder, sudah saya masukkan, saya buat link-linknya aja. Mhm. Begitu ada ini, saya presentasi aja. Jadi Hmm. Bapak mau lihat apa, sini ada ininya. Saya bukakan aja gitu. Saya tinggal saya bukakan. Untuk apa? Paperless kok sekarang Oh, gitu. nah itu. Hari gini loh, kopi berbantal-bantal itu saja kayak setinggi bantal. Nah, Jadi ya. itu, jadi istilahnya jadi karakter. Maka saya bilang tidak hanya profil pelajar Pancasila, tapi juga harus ada profil pengajar Pancasila. Hmm. Harusnya pengajarnya sudah memulai dari memiliki profil Profil itu. yang Iya, sama yang mau di ini kritis, kan gitu ya. kreatif Nah, gitu ya, betul. gotong royong Benar. gitu kan, punya berwawasan global gitu. Intinya tuh guru juga harus punya. Hmm. Nah, seperti contohnya begini, dalam mengajar pada saat ini contohnya guru saya dia mengajar PPKN. Dia bercerita tentang gotong royong ya PPKN. Dia gotong royong dia tidak bicara teori, gotong royong. Dia menyuruh anak dalam kelompok melakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu. Jadi saya sudah bicara masalah kelompok. Jadi saya ulangi balik. Anak-anak tadi pertama dia belajar, kita ekspektasi anak-anak penilaian di rapornya adalah individu. Oke. Tetapi selama proses itu dia memulai tidak langsung tiba-tiba kita anak-anak masuk, kita ajarkan, oke sekarang kerjakan les ini. Tidak. Tapi kita ajak anak-anak secara klasikal. Ayo kita ajak berpikir. Kita anak-anak gimana dengan ini. Nanti anak-anak ada kerja yang berpasangan, yang pair work gitu kan. Oke. Dia kan perlu seseorang untuk membangun kepercayaan dirinya kan gitu. Jadi setidaknya dia perlu teman, berdiskusi. Nanti dia masuk ke kelompok yang lebih banyak, kelompok berlima, berenam. Situ dia sudah mulai lagi masuk di kelompok besar. Itu membantu anak itu, harus begini loh nanti.
toh nanti dia akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya individu, tetapi prosesnya itu anak-anak tuh ada begitu hidup kan begitu. Iya. Ya, hidup kan Artinya nggak begitu. sendiri langsung jadi kan pasti ada Iya. kerjasama. Kita kan ada yang meninggalnya itu bersama berjamaah, Betul maksudnya juga adalah ya. maksudnya dikubur bareng satu, maksudnya artinya gini, kita nanti sama-sama dikubur begini ya kompakan, nggak ada kan Artinya gitu. kan memang nggak ada orang bisa hidup sendiri kan ya? Iya, hidup sendiri, Nggak makanya ada. di hidup itu tapi meninggal dia sendiri, gitu kan? Nanti begitu merasa ini udah jadi, yang Hmm. punya peran-peran di belakang ini sudah nggak diherani, lu siapa? gitu. Itu Gitu. artinya dalam hidup ini kita tidak bisa mengabaikan tetangga, kita tidak bisa memilih tetangga. Betul. Nah, jadi tetangga tuh apapun terimalah gitu kan ya. Maksudnya apapun itu ya, hanya begitu. Jadi anak-anak juga tidak boleh. Temen juga gitu ya. Ya, pada saat di kelas juga bilang kelas begini, gitu. tidak boleh dia memilih tidak mau sama yang itu, tidak bisa. Hmm. Hidup tidak seperti itu, gitu. Tidak. Jadi kita silahkan kita pilih. Ada kalanya kamu oke cari temanmu yang kamu merasa nyaman untuk hal-hal yang sifatnya mereka cerita sesuatu yang akan mereka asik bercerita. Tapi ada satu konteks yang mereka harus beda gitu ya, yang harus beda. Jadi tidak bisa kita anak-anak tuh bahwa dia selalu kerja sendiri, tapi dia perlu teman untuk membangun rasa percaya diri. Dan dia mungkin tidak berani tanya ke gurunya, mungkin dia tanya ke temannya. Dan di kelompok besar lagi, sampai di kelompok yang lebih besar lagi, nanti baru dia akhirnya oh gitu. Oh ternyata anak-anak, contohnya aja dalam bahasa Inggris, anak-anak membuat kita bercerita nih tentang apa. Dia membuat draftnya itu dia berdua temannya. Nanti dia kemudian brainstorm draftnya itu dengan Kelompok teman yang lebih besar. Kemudian mereka adu, oh gimana kok gini. Nanti kemudian membuat tulisan sendiri dari konsep yang tadi sama-sama, dari framework atau dari framework yang sama-sama, outline-nya sama. Mereka kan akan menghasilkan karya sendiri-sendiri gitu kan. Dan mungkin berbeda dengan Ya cara. pasti akan berbeda karena mereka mungkin persepsinya berbeda gitu ya. Jadi pengetahuannya berbeda. Itu pasti akan menghasilkan itu yang akan sebagai penilaian individunya. Tetapi prosesnya mereka ada group work, ada peer work. Karena dalam kehidupan nyata seperti itu. Dengan harapan kalau mereka sudah terbiasa menerima perbedaan pun pada di masyarakat begitu. Iya. Artinya nggak bisa milih. Aduh, ini aku milih guru ini aja enak, ini enggak enak. Ini temen enak, dosen nggak? Makanya tuh jangan pilih-pilih dosen ya. Nih, kalau mahasiswa nontonnya jangan pilih-pilih dosen. Ini terima aja dosennya. Nah, dosen Itulah itu hidup juga itu. Sekarang kita nih mau susah mau tidak, ikuti aja alurnya gitu. Tapi lihat kalau saya tuh bermain strategi saja. Saya harus tahu bagaimana karakter seseorang gitu. Oh ternyata ini yang begini gitu. Apa yang ini gini ya. Saya udah mulailah kalau dia bilang, umumnya katakanlah gini. Oh ini orang ini sedang bicara masalah sama nih kalau punya calon mertua. Oh, ini calon mertuanya senang mancing. Oh, kita bicara masalah pau. Mancing sana. Ini lagi itu gitu. Senang kan masuk pembicaraan. Klik gitu karena kan. ada anaknya yang diinginkan. Ya, ada anak itu gitu. Sama sebetulnya. Jadi gitu. kalau mau belajar harus jelas apa yang kita inginkan ya. Jangan ini sudah jelas nih masuk prodi bahasa Inggris misalnya gitu ya. Ya udah terima itu nasibnya. Ya memang tidak ada sesuatu yang mau kuliah dimanapun. Biar di luar negeri pun itu. Sama. Nah, ini pengalaman luar negeri. Biar luar negeri pun istilahnya kita tuh pasti akan ketemu namanya tipikal manusia itu kan. S2 di anu dulu Bu ya? Monash University. Di Melbourne. Clayton. Siapa tahu ada alumni Monash. 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 Nah, Ibu ini juga S1-nya prodi bahasa Inggris ya? Ya, Unmul. S2-nya di Australia. Makanya saya marah betul kalau anak bilang kuliah di mana gitu anak-anak. Anu Bu cuma Unmul aja. Jangan bilang aja. Itu tempat ibu gitu ya. Bener Bu. Amatir ibu gitu ya sama. Boleh diadu tuh. Iya gitu. Artinya kita tergantung manusianya. Jadi mau dimanapun itu, mau ini pun kita gantung kita. Kalau kita sudah pasrah gini, nggak mau berjuang untuk diri kita, ya kita di situ-situ aja mentok. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka ini ya sebenarnya ingin membuat kita jadi manusia kan gitu ya. Contohnya tadi begini. Pada saat saya tadi udah bicara masalah guru saya PPKN mengajar bagaimana tentang gotong royong. Makanya saya jadi kesambungkan dengan prinsip berteman, bekerja berkelompok betul. Gitu. Nah kemudian untuk memahamkan gotong royong itu sekarang sudah tidak zaman kita bicara masalah teori. Anak kita pikir, oke sekarang kita akan membuat satu sederhana saja. Sekarang cari tempat gentong cat itu, yang cat yang berapa kilo itu, yang besar itu, nah itu yang sinilah ember kayak gitu ya, galon ya, apa istilahnya tuh cat itu, yang berapa kilo itu. Nah itu nanti anak-anak cari yang polos. Sekarang kamu di kelompokmu,
kamu akan desain apa nih untuk sebagai tempat sampah gitu kan, kamu atau bikin apa atau gini, itu kan mereka harus diskusi, mereka harus Betul. berkelompok, dan mereka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu, dan mereka harus rundingan, mereka harus mencapai kata sepakat, itulah sifatnya gotong royong. Walaupun tuh pelajaran PPKN, saya lihat gini, kamu ngapain di lapangan, lagi kerja, di pelajaran apa PPKN, tapi dia membuat, bukan pelajaran seni. Mereka membuat itu, bukan masalah apa yang, karena penilainya bukan produknya, bukan hasilnya dinilai, tetapi prosesnya dinilai. Itu ditekankan di kurikulum Merdeka. Dan harusnya nilai itu akan jadi bagus-bagus ya. Iya, kalau memang nanti seperti prosesnya itu nanti, kan memang kita tidak mengharap anak itu nilainya jelek. Gitu, iya kan. Nah, ya istilahnya gini, kalau dia bisa daripada kita ajari kemudian kita target nilai, kemudian nilainya nggak segitu, akhirnya kita dongkrak. Gitu. Itu sudah akhirnya gitu kan ya, akhirnya. Karena kan tidak tega segala macam. Nah, artinya anak-anak ini mendapatkan pengalaman. Hasilnya akan seperti ini. Walaupun tuh hasilnya jelek, tapi pembelajarannya luar biasa. Hasilnya bagus, kenapa? Karena mereka bersepakat, karena mereka apa istilahnya prosedurnya mereka, saya ini dulu, saya membuat ini dulu, kemudian kami desain, kami menentukan ini, kemudian kami cara menentukan warna bagaimana gitu kan. Seperti siapa yang bisa, karena dia yang bisa melukis, dia akhirnya kita menempatkan orang-orang yang anak tadi ini istilahnya tidak bisa menghafal tapi dia pintar melukis. Dia sebenarnya senang, dia mendapatkan apa istilahnya, di sini saya bisa melakukan sesuatu, di sini saya bermanfaat. Walaupun gitu. Itu bukan pelajaran bukan pelajaran melukis, bukan pelajaran seni, bukan pelajaran prakarya, tetapi fokusnya begitu. Jadi sebenarnya begitu ya, kurikulum Merdeka esensinya tuh begitu. Masalah format mungkin bisa berbeda-beda. Yang penting bagaimana guru mengolahnya, bagaimana profil pelajar Pancasila juga tercapai. Yang diajarkan juga tercapai. Kalau memang bahasa Inggris kan memang targetnya English as a communication, berarti juga ada communication misalnya. Nah, pasti tergantung tujuan dan ini harus berkelompok, harus punya gitu. Partner kan gitu. Nah, untuk ini bisa jalan ke semua, maka diawali dengan adanya sekolah-sekolah penggerak tadi Bu ya. Dan ini sekolah penggerak nanti akan bertambah atau bertiga nih akan stagnan aja. Sementara sudah 3 batch ini, 3 batch. Jadi sudah ada 3 angkatan. Jadi kami 2021 itu angkatan pertama, 2022 sudah angkatan kedua, sudah ada sekarang sudah di Kalimantan Timur sudah ada 6 sekolah yang angkatan pertama 3, yang angkatan 2 3. Nah, yang angkatan semua ada 11 sekolah kami 11 sekolah. Angkatan ketiga baru tahun ini. Makanya hanya ada 3. Cuman kami waktu itu bersepakat di Kalimantan Timur, kepala sekolah ada rakor bahwa kurikulum nasional akan diberlakukan di 2024. Kemudian dari Dinas Pendidikan dan guru kepala sekolah rakor itu, kenapa terus menunggu 2024? Toh nanti kita harus melaksanakan. Lebih baik kita mulai dari sekarang gitu. Jadi kami 2022 itu teman-teman yang lain sudah memulai secara sepakat, Sekaltim itu sudah mulai. Walaupun kita memulainya masih seperti itu, kami juga seperti itu. Kami dulu masih tidak ada tempat bertanya. Sekarang sudah tempat bertanya. Bahkan gitu. Sekarang mungkin guru-gurunya sudah mulai banyak guru penggerak ya. Ya, sudah mulai banyak guru penggerak, dan itu kan yang juga itu katalisnya sebagai untuk pemimpin pembelajarannya. Nah, kalau misalnya dia pembelajaran artinya di dalam kelas. Nah, kalau yang sekolah ini kan sekolah. Karena kalau guru kan memang tentang di dalam kelas, bagaimana di dalam kelas dia sebagai nanti katalis dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau di sekolah ini kan bedanya emang ada yang level sekolah. Kenapa kepala sekolahnya yang dites pada saat itu? Ini banyak berhubungan dengan kebijakan. Kebijakan sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya yang tidak tahu, hanya guru penggerak di dalam aja, tapi kepala sekolah tidak mengakomodir itu kan juga tidak nyambung gitu. Tidak akan tercover semuanya. Berarti memang nanti kalau untuk bicara tentang guru penggerak, kayaknya saya harus mengundang alumni yang bergerak sebagai guru penggerak ya. Mungkin akan lebih ini ya. Nanti akan lebih ini. Mudah-mudahan ada episode selanjutnya untuk yang guru penggerak ini Bu ya. Level sekolah kan sebetulnya di Merdeka Belajar. Jadi sebetulnya prinsip Merdeka itu kalau di SMA memang nggak nampak. Yang lebih nampak itu adalah pada saat di kelas 10 anak-anak tidak ada penjurusan. Tidak ada penjurusan IPA, IPS, bahasa tidak ada. Di kelas 10, kalau dulu kan begitu masuk kelas 10, kelas 1 SMA gitu, kelas 10 itu sudah langsung IPA, IPS, bahasa gitu ya. Jadi kalau IPA jurusan surga, IPS jurusan neraka gitu. Seolah-olah kan begitu kan. Kalau anaknya masuk IPA tuh pintar. Kadang-kadang masuk IPS orang tuanya enggak mau, pokoknya harus IPA. Begitu karena, yang masuk bahasa apa itu Bu? Ya sudah tidak punya pilihan kan, kesannya kan begitu. Jadi bukan apa ya? Bukan memang keinginan anak, bukan memang bakat minat anak kan begitu jadinya. Sebenarnya itu tidak boleh. Nah, sekarang kan tidak. Nah, sekarang tidak ada penjurusan, anak-anak kelas 10
10 SMA itu dia belajar. Jadi memang nampak bedanya tuh di sistem yang ada di SMA. Dia sama seperti anak kelas 9 di SMP. Dia tidak ada penjurusan, dia belajar semua mata pelajaran seperti di SMP kelas 9, seperti di SMP. Nah, nanti situ persiapan nah kayak sekarang nih, anak-anak kan baru masuk Juli nih. Sini mereka persiapan, guru BK-nya masuk menyampaikan minat, kita tes, diagnosis tes, anak-anak dites bakat minatnya apa. Nanti setelah itu nanti mereka proses di semester 1 nanti dilihat hasilnya bagaimana. Persiapan, nanti di semester 2 mereka sudah mulai menentukan pilihannya apa. Nah, anak-anak itu nanti memilih mata pelajaran. Ada mata pelajaran umum kayak kuliah, ada MKDU, ada MKDU kayak dulu ya. MKDK ada mata pelajaran yang wajib, yang pilihan. Nah, yang pilihan itu yang IPA IPS itu diambil ini, maksudnya mana? Mereka boleh memilih mata pelajaran. Sekolah menawarkan tuh minimal 7 mata pelajaran. Anak-anak tuh mengambil 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan. Kalau di kuliah kan berarti ada pilihan. Oh, berarti sama ya. Nanti ada mata kuliah pilihan sama, ada mata pelajaran pilihan. Tapi pilihannya dia boleh diambil semua enggak? Dia boleh enggak ada biasanya sekolah tuh menawarkan minimal 7, tapi anak-anak mengambil 4 sampai 5. 4 sampai 5. Dan 4 sampai 5 ini anak-anak itu nanti boleh mengambil dia mengambil dengan tuh dia mau kuliah di mana. Kalau dia mau ngambil kuliah kedokteran, dia yang wajib haruslah kita arahkan tuh mengambil biologi, kimia, sosiologi umpamanya. Jadi dia boleh ngambil IPA, fisika, ekonomi itu boleh. Jadi tidak ada kelompok IPA awalnya begitu, tapi habis itu dilebur semua anak-anak boleh random ngambil yang mana. Tetapi, dan itu tadi cenderungnya kan moving class. Tetapi kan kembali lagi kita ini sekolah. Saya tuh tidak ada harusnya gimana, tapi kan saya waktu di sekolah mikirnya gini. Kita kan tidak mungkin moving class. Kenapa? Konteks sekolahan saya, kelasnya tidak cukup. Sarana prasarana tidak akan menunjang. Jumlah gurunya juga tidak akan mungkin. Dan hampir terjadi di semua sekolah saya rasa. Ya, seperti itu gitu. Kalau sekolah yang kelasnya banyak, dia bisa moving. Kalau saya udah mentok. Kalau kita menawarkan minimal 7 mata pelajaran, maka artinya kita harus punya 7 kelas. Minimal 7 kelas. Saya menawarkan 9 mata pelajaran. Nah, saya hanya punya 6 kelas. Jelas tidak mungkin moving. Tidak mungkin moving. Artinya saya tidak mau mengorbankan lab, tidak mau mengorbankan istilahnya perpustakaan, tempat belajar, masjid, tempat belajar. Tidak mau seperti itu. Nah, akhirnya kita tidak moving. Tetapi akhirnya kita membuat menu. Tetapi menu yang kami buat ini tidak di awal. Tapi kami melihat tren pilihan anak dulu, baru kami potong. Yang adalah pasti kerentilnya ini, perentilannya ini yang anak-anak tuh yang pasrah, kemana aja lah. Gitu. Itu kita nego. Kamu masuk sini ya, boleh Bu. Gitu. Kita jadikan 6 kelas tetap. Tetapi makanya ada di tahun lalu itu di pertama itu ada hanya 1 kelas yang milih fisika. Kalau kami memilih, kami bagi rata kan gitu. Iya benar. Itu milih fisika. Sekarang ambillah tahun berikutnya, di tahun ini sudah 2 kelas yang memilih fisika. Nah, sekarang jadi kalau 3 sekolah pertama ini yang sudah menerapkan kurikulum merdeka full sampai di kelas 12. Nah, kalau di sekolah yang baru menerapkan tahun lalu itu baru sampai kelas. Jadi mereka masih di kelas 2, kelas 11. Jadi mereka baru menerapkan 2 kurikulum. Kelas 10, kelas 11-nya itu sudah kurikulum merdeka, di kelas 12-nya mereka masih kurikulum yang 2013. Tapi kalau di kami yang 3 awal itu sudah semua nih, sudah full. Sudah kurikulum merdeka. Wih, luar biasa ya. Project gitu ya. Itu yang intrakurikuler ya, itu yang intrakurikuler. Nah, kalau nanti ada lagi yang co-kurikuler yang beda, ada project base itu. Project penguatan profil pelajar Pancasila, penguatan P5, project P5. Project P5 ini ada project, bukan project mata pelajaran. Mata pelajaran boleh, karena dia fokusnya produk ya mata pelajaran ya. Mungkin fisika ngadakan project apa untuk anak-anaknya, project base. Tapi kalau project P5 ini itu betul-betul pengembangan karakter. Pengembangan karakter. Tidak ada hubungan dengan mata pelajaran. Jadi guru di situ fungsinya, guru itu diakui jamnya, tetapi dia tidak mengajar guru kelas. Tidak mengajar guru. Pada saat guru menjadi fasilitator istilahnya di project, itu dia harus melepaskan atributnya sebagai guru mata pelajaran. Jadi bisa aja guru agama menjadi fasilitator di proyek seni. Jadi tidak masalah. Jadi artinya bukan masalah dia bidangnya apa, tapi ini adalah proyek penguatannya. Jadi itu mengembangkan. Jadi yang dinilai tidak ada nilai angka. Itu rapotnya 1 tahun sekali. Tidak seperti yang intrakurikuler tadi. Itu rapotnya per semester. Tapi kalau proyek P5 itu rapotnya 1 tahun sekali dan nilainya itu nilai dimensi. Jadi dia gotong royongnya gimana, gitu gimana. Jadi gitu. Jadi tidak
tidak angka. Tidak angka ya. Wah, luar biasa. Ini memang banyak perubahan nih yang harus. Nah, mungkin terakhir ini Bu. Nah, dengan begitu banyak perubahan nih kan, artinya sesuatu yang mungkin ya baru lah ceritanya ini, walaupun yang lama dikemas, tapi saya melihat ada kebaruan-kebaruan. Apa kira-kira nih pesan untuk terutama kan kami di perguruan tinggi ya. Apa yang harus kami persiapkan kepada mahasiswa kami dan mahasiswa kami ini seperti apa? Karena biar bagaimanapun sekarang mahasiswa kami tidak bisa langsung jadi guru tapi harus masuk PPG dulu untuk pembelajaran. Tapi setidaknya apa sih? Ya, mungkin di kurikulum kami Kak atau bagaimana kami mengelola mahasiswa calon ini untuk siap. Nah, ini mungkin silahkan Bu bisa langsung ke sana itu. Iya, ekspektasinya kalau kami kan istilahnya pengguna ya. Di sekolah itu pengguna Betul. bagi hasil lulusan dari perguruan tinggi, hasil dari fakultas ini ya, di Iya. keguruan ilmu pendidikan. Artinya ekspektasi kami adalah apa yang diajarkan mereka dipersiapkan, apa yang diajarkan untuk mempersiapkan calon-calon pendidik ini itu harus match dengan apa ekspektasi yang ada di lapangan. Jadi bagaimana guru ini juga diperkenalkan dengan kurikulum merdeka, bagaimana mereka paham apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang apa istilahnya berdiferensiasi, yang berfokus pada peserta didik, kemudian melakukan refleksi. Jadi refleksi sangat penting. Jadi refleksi, jadi selalu ada refleksi. Jadi bagaimana guru mendesain pembelajarannya itu harus berdasarkan refleksi yang mereka lakukan terhadap pembelajaran sebelumnya. Dan siswa juga diajak bagaimana cara merefleksi. Jadi betul-betul di situ ada kolaborasi siswa, kolaborasi guru. Jadi semuanya terlibat di sini. Jadi ekspektasinya adalah betul-betul apa yang dilakukan di sekolah. Jadi pada saat nanti para lulusan ini masuk ke sekolah, mereka bukan tidak asing lagi, tidak belajar dari nol lagi gitu loh. Oh, proyek P5 itu ini maksudnya ini, arahnya ke sini. Oh, ekspektasi pembelajaran yang harus dilakukan di kelas itu seperti ini. Apa sih yang dimaksudkan dengan umpamanya masuknya pengembangan karakter itu dalam pembelajaran? Oh, itu arahnya ke sini. Jadi itu yang kami harapkan supaya kita ini seirama gitu, inline. Jadi tidak dewe-dewe. Nanti pada saat jangan sampai nanti sudah mahasiswa sudah dengan gelarnya yang mentereng masuk ke sekolah, dia harus mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Takutnya begitu. Ya, harus mulai dari nol lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Karena di sekolah ini yang kita dapatkan dari kampus itu hanya sedikit saja. Tetapi yang terjadi di sekolah itu banyak hal-hal di luar teori, di luar apa yang kita pelajari, yang kita temui di lapangan, yang harus kita lakukan, pikirkan cara pemecahannya sendiri. Jadi kita Merdeka ini sifatnya memang sekolah juga diminta untuk mandiri, agak lumayan bebas ya, maksudnya artinya fleksibel lah, ya fleksibel. Walaupun tidak ada yang bebas gitu ya, ada bebas 100%, tapi sekolah itu fleksibel bagaimana mendesain, bagaimana menentukan kemana arahnya. Yang penting tidak melanggar pakem atau ketentuan-ketentuan yang sudah ada di permen. Tapi bagaimana kita melakukannya itu kembali ke sekolah. Karena walau bagaimanapun sekolah yang tahu konteksnya. Gitu. Sekolah yang tahu konteks siswanya kayak apa, lingkungan sosialnya kayak apa, itu kan sekolah yang tahu. Jadi karena tidak ada satu, kayaknya udah ada bahasa tidak no shoes fit all gitu kan ya. Jadi ada ukurannya masing-masing. Jadi tidak bisa kita menggunakan satu ukuran untuk semua. Jadi belajar itu hanya sebagai bekal kita, tapi pengalaman itu kita dapatkan by proses. Gitu. Jadi tidak semudah itu. Semua itu is about time ya. We need time, itu proses gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak nih Bu Panjang Nur, ceritanya waktunya nih kalau kita bicara. Ini baru awal-awalnya. Baru awal ya. Makanya kemungkinan ada episode selanjutnya itu mungkin kita coba ketemu dengan guru penggerak ya. Supaya tahu mereka tuh kerjanya bagaimana, terutama kalau bidangnya bahasa Inggris. Kita kan punya dua Bu ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nanti mungkin ngundang juga yang bahasa Indonesia untuk tahu kalau bahasa Indonesia gimana ini guru penggerak ini, apa memang penggerak ini hanya khusus bicara tentang bidang ilmunya atau penggerak itu adalah untuk semua ilmu. Nah itu nanti semoga bisa dijawab selanjutnya. Walaupun saya tahu Bu Nur pasti punya jawaban itu, tapi kita simpan itu ya untuk para guru penggerak ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast pendidikan kita hari ini ya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Nur waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.